Shalom, Pak dosen dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Evan 205 akan mempresentasikan uh, tugas saya mengenai opini penyelenggaraan pendidikan di NTT pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, saya akan memulainya dari yang pertama, sistem pendidikan. Untuk di NTT sendiri, dalam pandemi saat ini, NTT mengikuti sistem pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah pusat, yaitu sistem pendidikan secara online. Yang dimana sebelumnya kita melakukan pendidikan atau pembelajaran secara offline atau secara tatap muka, namun sekarang diganti menjadi pendidikan secara online. Oke, selanjutnya dampak dari sistem pendidikan online di Nusa Tenggara Timur ini. Yang saya lihat ada dua dampaknya, yaitu dampak positif dan juga dampak negatifnya. Untuk dampak yang positifnya sendiri, sistem pendidikan yang ada di NTT ini saya lihat jadi lebih maju. Kenapa bisa begitu? Ya, karena guru-guru dan juga peserta didik akhirnya mulai bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Mereka dipaksa untuk bisa mengerti dan juga mengoperasikan teknologi yang ada ini. Karena kan sebelumnya pada sistem offline itu mereka belajar menggunakan buku dan juga yang lainnya yang nantinya akan ditulis di papan dan sebagainya. Namun sekarang pada sistem online ini mereka harus bisa untuk menguasai teknologi-teknologi yang ada yang nantinya dapat membantu mereka dalam melakukan proses pembelajaran secara online ini. Lalu yang berikutnya, dampak negatifnya sendiri, saya lihat ini keterbatasan gawai dan juga kuota internet serta jaringan yang biasanya sering bermasalah. Untuk hal negatifnya ini itu biasanya sering terjadi di sekolah-sekolah di NTT. Mulai dari ada yang tidak mempunyai handphone, ada yang tidak mempunyai kuota internet, bahkan ada yang biasanya dalam pembelajaran itu sering terganggu dengan jaringan internet. Hal tersebutlah yang akhirnya membuat ada beberapa anak-anak, beberapa peserta didik menjadi ketinggalan pembelajaran, dan ya mereka juga merasa menjadi bosan gitu. Oke, dan yang terakhir, solusinya saya rasa pemerintah harus lebih berperan aktif dalam menjalankan sistem pendidikan online ini di Nusa Tenggara Timur. Karena ya, untuk di sekolah-sekolah sendiri mereka masih memerlukan banyak bantuan seperti misalnya kuota internet, karena masih ada banyak sekali murid-murid yang tidak mempunyai kuota internet. Ataupun juga ya pemerintah mungkin bisa memberikan mereka sedikit beasiswa bagi murid-murid yang tidak mampu, sehingga uang tersebut bisa mereka gunakan untuk membeli handphone atau alat lainnya yang bisa membantu mereka dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Baiklah, sekian pendapat atau opini saya mengenai penyelenggaraan pendidikan di Nusa Tenggara Timur ini. Sekian dan terima kasih.